Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Fikri Fakhrihin MPDI yang kami hormati. Di sini saya Ahmad Zainuddin nomor absen 6 akan mempresentasikan politik pendidikan Islam. Apa yang dimaksud atau definisi dari politik pendidikan Islam? Definisi politik pendidikan Islam adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Jadi sikap yang berhubungan dengan kekuasaan di bidang pendidikan Islam yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan pendidikan Islam. Di dalam politik pendidikan Islam pasti ada fungsi utama kajian politik pendidikan Islam. Fungsi utama dalam kajian politik pendidikan Islam yaitu memberikan orientasi berpikir realistik bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktek pendidikan, tetapi praktek pendidikan yang bermuatan dakwah. Tidak hanya mata-mata praktek pendidikan, tapi di situ ada bermuatan dakwah. Itu fungsi kajian politik pendidikan Islam. Kajian politik pendidikan Islam ketika kita lihat dari dua sudut pandang itu ada dua. Yang pertama adalah kekuasaan negara. Dan yang kedua kekuasaan masyarakat. Yang berkaitan dengan sudut pandang negara adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam memahami dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam. Itu yang berkaitan ketika kita lihat sudut pandang itu dilihat dari negara, kekuasaan negara. Jadi yang berkaitan dengan sudut pandang negara di dalam kajian politik pendidikan Islam yaitu bagaimana suatu negara itu dalam kebijakan pemerintah dapat memahami dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam. Jadi sebagai negara ini bagaimana untuk memecahkan permasalahan atau memecahkan permasalahan di dalam pendidikan Islam. Itu kalau ditinjau dari segi kekuasaan negara. Jika kita tinjau sudut pandangnya itu dari kekuasaan masyarakat, maka berkaitan dengan segala aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam dan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Itu ketika kita lihat dari sudut masyarakat, kekuasaan masyarakat. Ada juga yang berkaitan dengan sudut pandang ada juga yang berkaitan dari selain itu. Jadi kebijakan pendidikan Islam ketika dilihat dari sudut kekuasaan negara, kalau dilihat dari kekuasaan negara itu terhadap pendidikan Islam ada dua juga. Yang pertama yaitu di masa penjajahan, dan yang kedua
ketika merdeka. Ketika di masa penjajahan, pendidikan Islam di masa penjajahan itu tidaklah berkembang. Namun di masa kemerdekaan, politik pendidikan Islam atau pendidikan Islam di masa kemerdekaan itu sangatlah maju. Sehingga muncullah tiga undang-undang pendidikan nasional setelah di masa kemerdekaan itu. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ketika itu di masa-masa sudah merdeka. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itulah. Jadi ketika di masa penjajahan, pendidikan Islam itu di masa itu tidaklah berkembang, hanya tertuju pada anak-anak Belanda. Tetapi di masa kemerdekaan, pendidikan Islam sangatlah pesat di dalam perkembangan ilmunya. Mungkin cukup dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.